Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di channel saya Kal Haikal. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar prakarya teknologi informasi dan komunikasi. Oh iya, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan like video ini. Oke, terus simak video ini sampai selesai ya. Nah, di sini kita akan membahas pengertian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kita buka saja slide-nya. Apa itu pengertian TIK? Menurut KBBI, kata teknologi mengandung arti: pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Nah, di zaman modern ini, manusia sangat tergantung pada teknologi. Hal tersebut membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Teknologi yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan teknologi terjadi secara drastis, pesat, dan terus-menerus hingga kini. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana hingga rumit. Sebagai contoh, kita dapat membandingkan teknologi handphone pertama dengan teknologi handphone yang ada saat ini. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini dia. Kan kita bisa lihat nih TV dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan handphone. Oke, sudah paham sampai sini tentang pengertian TIK tadi. Kembali lagi ke peta materi. Ada sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Sejarahnya ada perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Nah, pada zaman sejarah mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Nah, apa itu ya sejarah teknologi informasi dan komunikasi? Nah, ini tadi pengertiannya. Dan ini ada sistem informasi tersaji dalam periode berikut ini. Nah, ini 3000 sebelum Masehi. Untuk pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dengan piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Nah, ini dia. Ini bentuk dari piktografi dari 3000 sebelum Masehi. Lanjut lagi 2900 1000 Masehi. Nah, pada zaman ini bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda-beda. Nah, bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Nah, ini dia contohnya. Lanjut lagi 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papyrus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Serat papyrus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papyrus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Nah, ini dia. Ini dari serat pohon papyrus. Keren ya. Oke, sekarang 105 sebelum Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas.
Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Sistem ini sekarang dikenal istilah sistem cap. Nah, kan kita sekarang ini menggunakan kertas. Nah, ini dulu berawal dari 105 sebelum Masehi, dari bangsa Cina yang menemukan kertas. Nah, oke, udah paham sampai sini tentang sejarah TIK tadi. Sekarang kita lanjut lagi ke peta materi. Ada media penghantar komunikasi. Nah, ini terakhir ya. Apa itu media penghantar komunikasi? Seiring dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan komunikasi dan informasi saat ini berjalan begitu cepat. Saat ini, hampir semua orang telah bersinggungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Semenjak ditemukannya alat komunikasi terus mengalami perkembangan. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi alat komunikasi masa lalu kuno dan alat komunikasi modern. Nah, kedua, komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung menggunakan alat atau media komunikasi. Nah, di sini ada beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno sebagai berikut. Pertama, media komunikasi kuno. Kedua, media komunikasi modern. Kita buka dulu ya yang kuno. Nah, pertama ada kentongan. Apa itu kentongan? Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Goa Taluk, dan Yogyakarta. Nah, kentongan ini berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Nah, ini dia contoh kentongan. Nah, ini biasanya ada di masjid ya. Atau kalian sudah sering lihat nih kentongan. Kedua, ada daun lontar. Apa itu daun lontar? Daun lontar adalah pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah memulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Pada waktu itu, surat menyurat hanya terbatas antar kerajaan. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. Selain itu, ada juga menggunakan kayu, bambu, tulang binatang, rotan, dan lempengan batu yang dikenal dengan nama prasasti. Nah, ini contoh daun lontar. Ketiga, ada lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Alat untuk memukul dapat berupa kayu atau besi. Nah, ini dia contoh lonceng. Nah, kalian sering jumpai juga ya. Nah, ini biasanya juga ada di depan rumah gitu. Atau kalian sudah memasangnya nih, atau sudah menggunakannya juga alat lonceng ini. Nah, ada burung dara. Burung dara itu adalah merpati pos. Burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Nah, ini dia burung dara atau merpati pos. Nah, kalian sering jumpai juga nih ketika kalian melihat ada orang tuh main burung dara. Nah, itu juga bisa digunakan untuk mengantar surat zaman dulu ya. Lanjut lagi, ada prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Nah, ini dia contoh prasasti. Lanjut lagi, trompet dari tanduk hewan. Dahulu bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi
untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Oke, dan ini contoh dari trompet dari tanduk hewan. Wah. Terakhir ada trompet keong. Nah, trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Hingga saat ini trompet keong masih digunakan dalam acara adat terutama di daerah pesisir. Nah, ini dia trompet keong. Oke, sudah paham sampai sini. Tadi tentang media komunikasi kuno, sekarang yang modern ya. Lanjut aja, kita membuka slide yang modern. Pertama, ada surat kabar atau koran. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, surat kabar bukan hanya dalam bentuk media cetak, juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau surat kabar digital. Nah, ini sering kita jumpai nih surat kabar yang berbentuk elektronik. Nah, ini dia. Nah, jadi ketika ada berita atau ada informasi itu udah sangat mudah nih tersebar. Nah, kita harus pintar-pintar ya membaca dan memilih berita ini hoax apa benar. Oke. Nah, kita bisa memetik informasi ini yang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya nggak usah dipikirin. Hehe. Oke. Kedua ada radio. Nah, sudah pada tahu kan radio sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Nah, ini dia. Nah, kalian udah sering kan lihat radio atau belum pernah nih dengerin radio atau dengerin kaset tuh di lewat radio. Nah, ini merupakan alat komunikasi modern ya. Lanjut lagi. Nah, tentu ada televisi. Nah, ini televisi gambarnya ada dari tabung ke LCD. Nah, ini seiring perkembangan zaman juga nih, dari TV yang dulu bentuknya seperti ini sekarang jadi seperti ini. Oke, lanjut lagi ada faksimili. Apa itu faksimili? Faksimili atau biasa juga dikenal dengan fax berasal dari bahasa Latin yaitu faksimili, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Nah, ini contoh faksimili nih. Alat faksimili itu seperti ini. Oke, lanjut lagi. Nah, tentu nih ada handphone. Kalian pasti sudah tahu kan. Nah, sekarang kan sedang pembelajaran online. Nah, pasti kalian sering menggunakan handphone untuk pembelajaran. Tapi jangan terlalu lama ya menggunakan handphone. Jangan buat main game atau yang berlebihan, digunakan secukupnya saja. Oke? Ini dia contoh handphone. Nah, ada nggak nih HP kalian di sini? Lanjut lagi ada handtalkie. Apa itu? Handtalkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handtalkie yang satu dengan yang lain. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengaman atau satpam. Handtalkie itu adalah HT. Oke. Pasti juga udah sering lihat nih kalian. Lihat handtalkie ini. Terakhir ada komputer atau laptop. Nah, ini dia komputer atau laptop. Kan sudah nggak asing nih tentang komputer atau laptop. Nah, ini kita bisa gunakan alat komunikasi ini dengan bijak dan baik ya, dan tentunya bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Oh iya,
Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Tunggu video saya selanjutnya. Nah, sampai bertemu lagi di channel Kal Haikal ini. Oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.